Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menggambar grafik pertidaksamaan linier. Baik, yang pertama, menggambar grafik pertidaksamaan linier satu variabel. Contoh soalnya yang pertama, gambarlah grafik pertidaksamaan linier satu variabel berikut. 3Y ditambah 9 lebih dari 12. Penyelesaiannya yang pertama, kita harus menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linier satu variabel tersebut. Jadi caranya seperti biasa, kita menggunakan cara aljabar, 3x tambah 9 lebih dari 12. Maka untuk menjadikan 9 ini sebagai 0, maka kita harus mengoperasikannya dengan lawannya. Di sini positif 9, maka kita operasikan dengan negatif 9. Jika ruas kiri dioperasikan dengan negatif 9, maka ruas kanan juga dioperasikan dengan negatif 9. Jadi bentuknya menjadi 3Y tambah 9 dikurang 9 lebih dari 12 dikurang 9. Nah, 9 kurang 9, 0, 12 dikurang 9, 3. 3Y ditambah 0 lebih dari 3. 3Y tambah 0 sama dengan 3Y lebih dari 3. Karena kita ingin mencari nilai Y, maka di sini koefisiennya kita bagi, karena koefisiennya 3, maka kita bagi dengan 3. 3Y dibagi 3, lebih dari 3 dibagi 3. Ruas kiri dibagi 3, maka ruas kanan juga dibagi 3. 3Y dibagi 3, sama dengan 1Y, atau kita tulis saja Y, 3 bagi 3 sama dengan 1, maka Y lebih dari 1. Sehingga diperoleh himpunan penyelesaiannya sama dengan himpunan Y, di mana Y lebih dari 1 X elemen R. Di awal kan tidak disebutkan ya, dia elemen apa ya, jadi kita bisa buat di sini X elemen R atau bilangan real. Kemudian cara yang kedua, menggambar garis bilangan dan memasukkan nilai relatif yang telah diperoleh. Maksudnya nilai relatif itu nilai yang kita peroleh pada himpunan penyelesaian tadi. Himpunan penyelesaian kita peroleh adalah Y di mana Y lebih dari 1. Nah, maka kita gambarkan Y lebih dari 1. Maka ada titik 1, Y-nya 1. Maka kita tandai di sini, di Y sama dengan 1. Ini kan koordinat kartesius ya. Jadi kalau yang mendatar atau horizontal itu sumbu X, kemudian kalau yang tegak atau vertikal itu sumbu Y. Nah, karena di sini dia hanya satu variabel, maka kita bisa menggambarkan satu sumbu saja, tidak apa-apa. Jika ingin menggambarkan sumbu X-nya juga, boleh juga. Jadi di sini kita gambarkan lingkaran kosong. Kenapa lingkaran kosong? Karena di sini tanda pertidaksamaannya lebih dari, tidak ada sama dengan. Maka lingkarannya atau bulatannya bulatan kosong di sini ya, bulatan kosong. Nah, selanjutnya langkah ketiga, menggambar panah yang menunjukkan nilai-nilai yang termasuk dalam himpunan penyelesaian. Karena dia lebih dari, maka tanda panahnya ke atas. Kalau kurang dari, tanda panahnya ke bawah. Ini Y lebih dari 1, maka dari bundaran kosong ini kita tarik ke atas, kita beri tanda panah. Artinya, himpunan penyelesaiannya anggotanya berada di atas ya, berada di atas Y lebih dari 1 gitu. Nah, atau bisa juga seperti ini. Nah, jadi di sini Y sama dengan 1. Di sini Y sama dengan 1. Maka kita tarik garis yang memotong sumbu Y sama dengan 1. Potong di sini. Nah, gitu. Nah, bagaimana untuk mendandakan bahwa Y ini lebih besar dari 1? Kalau lebih besar, berarti daerahnya kan di atas. Kita arsir semua daerah yang berada di atas Y sama dengan 1. Kita arsir. Berarti daerah yang berwarna biru ini ya, berwarna biru ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Kemudian, apalagi tandanya? Sebenarnya kan ini titik biasa aja, nggak digambar juga nggak apa-apa di sini. Kalau kita menggambar daerah arsiran gitu ya. Nah, daerah himpunan penyelesaian. Di sini kan Y-nya lebih dari 1. Kalau tandanya tidak menggunakan tanda sama dengan, bukan lebih dari atau sama dengan, atau kecil dari atau sama dengan, tandanya hanya seperti ini saja, maka garis di sini, coba perhatikan, di sini kita menggunakan garis putus-putus. Nah, kita menggunakan garis putus-putus. Jika nanti di himpunan penyelesaiannya ternyata ada tanda sama dengannya, maka di sini garisnya
garis lengkap ya, bukan garis putus-putus. Nah, garis lurus biasa, bukan garis putus-putus. Tetapi jika tidak ada tanda sama dengannya, kita menggunakan garis putus-putus. Baik, lanjut. Sekarang menggambar grafik pertidaksamaan linier dua variabel. Kita lihat contoh yang kedua. Gambarlah grafik pertidaksamaan linier dua variabel berikut. Jadi kalau tadi hanya variabel Y saja, sekarang di sini ada variabel Y, ada variabel X. 3Y tambah 9 lebih dari 9X. Jadi yang pertama kita tentukan dulu himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linier dua variabel ini. 3Y tambah 9 lebih dari 9X. Kita ingin menentukan nilai Y seperti tadi. Maka 3Y tambah 9 dikurang 9 lebih dari 9X kurang 9. Jadi ruas kiri dikurang 9, ruas kanan juga dikurang 9 gitu ya. 9 kurang 9, 0. Tulis saja seperti ini. 3Y tambah 0 lebih dari 9X kurang 9. Atau menjadi 3Y lebih dari 9X kurang 9. Kita ingin menentukan nilai Y saja atau 1Y gitu ya. Maka kita bagi 3Y dengan 3. Ruas kiri dibagi 3, maka ruas kanan juga dibagi 3. 3Y bagi 3 sama dengan Y. 9X dikurang 9 dibagi 3, ini ada dua partisi, dua bagian ya. 9X-nya dulu. 9X dibagi 3 sama dengan 3X. Min 9 dibagi 3 sama dengan min 3. Sehingga himpunan penyelesaiannya Y lebih dari 3X dikurang 3. Ya, di sini bisa kita buat himpunan penyelesaian sama dengan himpunan Y, di mana Y lebih dari 3X dikurang 3X elemen real. Nah, selanjutnya kita harus menentukan titik potongnya dulu. Titik potong terhadap sumbu X dan titik potong terhadap sumbu Y. Yang pertama, titik potong terhadap sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Ini ketentuannya seperti ini ya. Ketika grafik atau kurva tersebut memotong sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Y sama dengan 3X dikurang 3. Jadi tadi di awal kita telah memperoleh himpunan penyelesaian Y lebih dari 3X dikurang 3. Maka ketika kita ingin menentukan titik potong, kita ubah tanda tadi menjadi tanda persamaan. Kita ubah tanda pertidaksamaan pada himpunan penyelesaian menjadi tanda persamaan. Gitu ya. Jadi Y sama dengan 3X dikurang 3. Di sini Y-nya sama dengan 0. Maka substitusi ke sini. Y sama dengan 0. Sama dengan 3X dikurang 3. Kemudian ini kita mau menghilangkan 3X yang di ruas kanan ya. 3X maka harus kita kurangkan dengan 3X. Ruas kanan dikurang 3X, ruas kiri dikurang 3X juga. Jadi 0 dikurang 3X sama dengan 3X dikurang 3X dikurang 3. 3X kurang 3X kan 0. Sisanya min 3. Di sini 0 kurang 3X sama dengan min 3X. Sehingga min 3X sama dengan min 3. Kita ingin menentukan nilai X saja atau 1X. Maka min 3X dibagi min 3. Di sebelah kanan juga min 3 dibagi min 3. Min 3X dibagi min 3 sama dengan X. Min 3 dibagi min 3 sama dengan 1. Di sini kita peroleh nilai X sama dengan 1. Titik potong itu X, Y. Sama seperti titik koordinat ya, X, Y. Di sini nilai X-nya sama dengan 1. Tadi di awal nilai Y-nya sama dengan 0. Sehingga kita peroleh titik potong terhadap sumbu X adalah 1,0. Dari sini, X-nya 1, Y-nya 0. Sehingga titik potongnya adalah 1,0. Gitu ya. Selanjutnya yang kedua, titik potong terhadap sumbu Y. Jika grafik atau kurva memotong di sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Gitu. Maka kita substitusi Y sama dengan 3X dikurang 3. Maka Y sama dengan 3. X-nya kan 0. Kita substitusi 3 dikali 0 dikurang 3. 3 kali 0, 0 dikurang 3 sama dengan min 3. Maka kita peroleh Y-nya sama dengan min 3. Berapa titik potongnya? Titik potongnya X, Y. X-nya 0, Y-nya min 3. Maka titik potongnya adalah 0, min 3. Gitu ya. Setelah memperoleh titik potong, maka kita bisa menggambarkan grafik pertidaksamaannya. Kita tadi punya titik
Ya, di sini kita dapat titik potongnya adalah 1,0 sama 0,-3. Mana titik 1,0 di sini? 1,0, 0,-3. Nah, jika kita sudah mendapatkan dua buah titik potong, maka hubungkan saja dua buah titik potong ini memanjang. Nah, terserah panjangnya sampai mana itu terserah. Artinya, jika kita menelusuri garis ini, nah di sini kita menemukan titik potong yang lainnya, gitu ya. Kalau yang di bawah sini diperpanjang mungkin masih ada lagi titik potongnya, gitu ya. Nah, kalau menggambarkan kita lebihin sedikit gitu ya, artinya grafik ini continue, masih ada kelanjutannya ke atas maupun ke bawah gitu. Nah, tadi dia kan Y lebih dari 3X dikurang 3. Perhatikan yang pertama tanda pertidaksamaannya. Tanda pertidaksamaannya lebih dari, artinya tidak ada tanda sama dengan. Jika tidak ada tanda sama dengan, maka kita menggunakan garis putus-putus. Kita menggunakan garis putus-putus. Artinya, ya, artinya titik-titik yang dilalui pada garis ini tidak termasuk sebagai anggota himpunan penyelesaian. Kemudian daerah mana yang diarsir gitu. Daerah mana yang diarsir? Jika tandanya lebih dari, maka biasanya daerah yang sebelah atas atau di sini ya, sebelah kiri gini. Kemudian jika daerah tandanya lebih kecil dari atau kurang dari, tandanya kurang dari, maka daerah yang sebelah sini. Daerah yang bawah. Atau bisa juga kita melakukan uji titik. Ambil saja titik di sini, misalnya titik 0,0. Ya, 0,0. X-nya 0, Y-nya 0. Maka substitusi ke sini. 3, 0. Apakah lebih besar dari 3 kali 0 dikurang 3? 3 kali 0, 0. 0 dikurang 3, min 3. Apakah 0 lebih besar dari negatif 3? Benar atau salah? 0 lebih besar dari negatif 3. Benar, ya kan? 0 lebih besar dari negatif 3. Artinya, daerah, tadi kan 0,0 di sini ya. Nah, setelah kita uji, ternyata pernyataannya benar. 0 lebih besar atau lebih dari negatif 3. Ketika titik di sini kita ambil di bagian atas dari grafik ini, kita ambil dan ternyata setelah diuji hasilnya benar, maka itulah daerah himpunan penyelesaiannya, maka kita arsir. Gitu. Kurang yakin? Kita ambil satu titik lagi yang berada di daerah sebelahnya. Misalnya titik ini, titik 2,0. 2,0. X-nya 2, Y-nya 0. Letakkan Y-nya di sini. Y-nya sama dengan 0. X-nya 2. 3 kali 2, 6. 6 kurang 3, 3. Y-nya tadi 0. Apakah 0 lebih dari 3? Salah, ya kan? Apakah 0 lebih dari 3? Salah. Sehingga ini bukan daerah himpunan penyelesaiannya. Daerah himpunan penyelesaian yang ini, arsir. Ini sampai ke sana di luar-luar kota, kalau kita ingin meneruskan ini masih termasuk daerah himpunan penyelesaian. Nah, begitu ya. Jadi beberapa sumber rujukan dan gambar yang ada di dalam video saya ini, saya ambil dari beberapa sumber, diantaranya id.wikihow.com, kemudian www.desmos.com. Jadi Desmos ini adalah salah satu aplikasi pembuat grafik, kalkulator grafik gitu ya namanya ya, bisa kita gunakan. Kita input saja berapa pertidaksamaannya atau persamaannya, nanti akan muncul sendiri bagaimana bentuk kurvanya atau grafiknya. Nanti akan saya bahas di video selanjutnya bagaimana menggunakan aplikasi ini. Baik, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.